Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Radiatul Janah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G825327. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan topik menulis teks prosedur. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kesiapan kalian dulu. Silahkan berdiri. Ya, periksa bajunya, sampahnya. Oke, sudah bersih semuanya? Silahkan duduk kembali. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada anak Ibu Asia. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Ya, alhamdulillah selesai berdoa ya. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Siti Nurhalidah Ainun Hasanah, Mirnawati, Nur Maizana, ya, Siti Maizana, Reti, M. Hussein. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Sultan Nurhalidah ya. Kenapa tidak hadir? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak Ibu semuanya. Ibu mintakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan anak-anak Ibu semuanya hari ini. Apakah ada anak-anak Ibu yang sedang bersedih, bahagia, ataukah marah dunia? Oke, silakan maju satu persatu untuk merepresentasikan bagaimana perasaannya hari ini. Oke, silakan. Siapa duluan? Oke. Oke, sudah habis ya? Dari asesmen yang Ibu lakukan, rata-rata anak Ibu yang ada di sini semuanya berbahagia ya. Hanya satu anak yang merasa sedih. Nah, semoga setelah pembelajaran kita hari ini semuanya menjadi semangat lagi, menjadi bahagia lagi ya. Untuk menambah rasa semangat kita,
bahasa Indonesia. Yuk, semuanya berdiri dulu. Tepuk bahasa Indonesia. Kami anak berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nomor 1. Bangsa. Yes. Oke, luar biasa. Silahkan duduk kembali. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya apa? Tentang apa kira-kira? Teks prosedur. Oke, apa yang kalian ketahui atau ingat tentang teks prosedur? Saya mau. Oke, silakan. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah ataupun biasa disebut dengan prosedur. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk wanita. Oke. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat? Oke, silakan. Menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kalimat perintah, menggunakan langkah-langkah, menggunakan kata-kata yang tepat dan akurat. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk wanita. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat? Oke, silakan. Kalimat yang interaktif adalah kalimat yang berisi perintah. Contoh kata buatlah, ambillah, tulislah. Oke, luar biasa. Oke, berarti masih ingat ya materi kita sebelumnya yaitu tentang teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar menulis teks prosedur. Oke, Ibu ingin tanya nih, siapa yang pernah memasak di rumah? Oke, rata-rata hampir pernah memasak ya. Oke, Ibu mau tanya satu orang, Aisyah. Oke, pernah memasak apa Aisyah di rumah? Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, langkah apa yang dilakukan dalam membuat nasi goreng? Untuk alat-alatnya dibutuhkan kompor, wajan atau penggorengan sama spatula. Untuk bahan-bahannya digunakan nasi, kecap manis, margarin atau minyak goreng, garam, telur, micin opsional, dan sayur opsional. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aisyah. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami kerangka teks prosedur dan siswa mampu menulis teks prosedur, kemudian siswa mampu mempresentasikan teks prosedur. Sebelum kalian menulis teks prosedur, Ibu akan menampilkan satu konten makanan. Nah, ada yang tahu ini makanan apa? Gila. Oke, makanan khas mana ini gila? Ada. Oke, pernah memakan gila? Ada yang tahu alat dan bahan yang digunakan dalam membuat gila? Oke, luar biasa. Selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video ya. Video tentang cara membuat makanan. Oke, video apa yang barusan kalian lihat? Oke, judulnya kan tadi cara membuat hinta luar ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membuat hinta luar? Oke, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Oke, yang terakhir. Selanjutnya, sebelum kalian menulis teks prosedur, Ibu ingin menjelaskan dulu ya hal-hal
diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu, entah itu membuat makanan, membuat minuman, ataupun cara penggunaan alat atau benda ya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis teks prosedur itu adalah yang pertama, kita harus menentukan judul terlebih dahulu. Kira-kira kita mau membuat apa? Ya, kita menulis tentang apa? Nah, kemudian setelah judul, kita harus menentukan tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu untuk apa? Kemudian selain itu, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, baru kita menyusun langkah-langkah prosedur yang berisi kalimat imperatif atau kalimat perintah tadi, ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan atau hasil. Oke, sudah paham semuanya? Paham? Ada yang ditanyakan? Sekarang Ibu mau tanya nih dengan anak-anak Ibu semuanya. Ada yang suka makanan nggak? Ada. Oke, angkat tangan yang suka makanan. Oke, angkat tangannya. Ada yang suka buah-buahan? Oke, ada nggak yang suka alat dan benda? Oke, ada 6 orang. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan hal-hal yang kalian sukai ya. Silahkan membentuk kelompok. Di sebelah kanan Ibu ini kelompok alat dan benda, di sebelah kiri Ibu kelompok makanan, dan di depan Ibu kelompok buah-buahan. Oke, silahkan mengambil tempat. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan beberapa tema ya, sesuai minat kalian. Tadi ada yang suka buah-buahan, ada yang suka makanan, ada suka alat dan benda. Nah, ini Ibu bagi kalian sesuai minat kalian. Silahkan perwakilan salah satu kelompok untuk mengambil LKPD ya. Oke, silahkan. Ini silahkan nanti. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu ada satu animasi video bermakna tentang kerjasama. Video apa barusan yang kalian lihat? Oke, video tentang? Oke, hal apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Pentingnya? Oke, akan kerjasama. Oke, selanjutnya setelah melihat video tersebut, mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama dengan baik ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yuk, silakan. Oke, silakan bagi tugasnya ya. Masing-masing kelompok semuanya bekerja bagi tugas masing-masing. Pastikan muat ya di kertasnya, jangan sampai tidak muat. Bagus ya, Kak? Ini video malah disain. Yang lain bisa membuat ini hiasannya. Buat hiasannya ya. Guntingnya ada? Baru judulnya yang sebelah sini. Sebelah sini sudah lanjut alat dan bahan. Ya, bisa.
bisa ditempel-tempel. Yang penting nanti bisa dibaca ya saat presentasi. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, sudah. Yang ini sudah ya? Sudah selesai. Terus yang ini sudah atau belum? Oke, sudah menambahkan ya. Kelompok sini sudah selesai atau belum? Hampir selesai ya, oke. Oke, teman-teman yang lain boleh dibersihkan dulu mejanya. Dibersihkan dulu, yang sudah selesai bisa dibersihkan dulu meja-mejanya. Selesai semuanya? Sudah. Masih semangat? Masih. Silakan berdiri dulu. Kita tepuk semangat dan junjung ya. Siap semuanya? Siap. Oke, yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, luar biasa. Silahkan duduk kembali. Sudah siap presentasi? Sudah. Ya, dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok ini ya. Sudah siap presentasi? Sudah ya. Oke, dipersilahkan kepada kelompok pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kotak pensil ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat kotak pensil dari kardus. Kepada teman kami, Siti Masyarakat, silakan. Saya di sini ingin mempresentasikan cara untuk membuat kotak pensil dari kardus bekas. Jadi tujuan dari cara membuat kotak pensil dari kardus bekas ini adalah untuk membuat kotak pensil sederhana dari bahan bekas agar lebih bermanfaat dan lebih ramah lingkungan. Alat dan bahannya adalah kardus bekas dengan ukuran sedang, gunting atau cutter, lem kertas atau perekat, penggaris, dan pensil. Langkah-langkahnya adalah siapkan kardus bekas ukuran sedang dengan penggaris sesuai ukuran kotak yang diinginkan. 2. Gunting atau potong kardus menjadi bentuk persegi panjang untuk badan dan 2 lingkaran kecil untuk penutup sisi. 3. Satukan potongan kardus membentuk kotak memanjang lalu rekatkan dengan lem. 4. Tampakkan bagian sisi, tempelkan bagian sisi menggunakan potongan lingkaran kardus agar kotak tertutup rapi. 5. Lapisi seluruh permukaan kotak pensil dengan kertas kado atau kertas warna agar terlihat menarik. 6. Tambahkan hiasan yang sesuai selera, misalnya stiker atau gambar. 7. Kotak pensil siap digunakan untuk menyimpan alat tulis. Hasil, kotak pensil sederhana, ramah lingkungan, dan menarik untuk digunakan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok pensil. Ya. Sebelum duduk, silakan berikan kritik dan sarannya dulu untuk teman kita. Ini hasil karyanya. Hasil dari menulis teks prosedur, yaitu cara membuat kotak pensil dari kardus bekas. Kira-kira apa kekurangannya, kekurangan dan kelebihannya yang bisa disampaikan? Ya, boleh. Mohon izin, kami dari kelompok Ismangga ingin memberikan satu kritik untuk kelompok kotak pensil. Jadi untuk hiasan sudah bagus, tapi tulisan dan kotak kolom bagian-bagian langkah-langkahnya masih terlalu acak. Dan warnanya juga sudah sangat menarik. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok guru Semangga. Kemudian ada yang mau memberi
kurang besar dan kolom masih acak-acakan. Ada lagi? Dan Ya, sudah cukup ya. Oke, tadi ada masukan bahwa kolomnya nanti harus dirapikan, kemudian tulisannya juga dirapikan ya. Oke, bisa diterima? Bisa ya. Oke, baik. Kalau gitu silakan. Ada lagi nggak? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau gitu silakan ditutup ya. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok mata pensil, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok jus mangga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jus Mangga ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat jus mangga. Tujuan dari presentasi ini untuk menunjukkan bagaimana cara yang benar untuk membuat jus mangga segar, enak, dan menyegarkan. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah mangga matang, 2 sendok makan gula sesuai selera, 1 gelas air matang atau air dingin, es batu secukupnya, blender, gelas saji. Untuk langkah-langkah, kalian bisa kupas kulit mangga, lalu potong daging buah menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan potongan mangga ke dalam blender dan tambahkan gula, air, es batu sesuai selera. Nyalakan blender, haluskan semua bahan sehingga menjadi lembut. Tuangkan jus ke dalam gelas saji, lalu jus mangga segar siap dinikmati. Hasil dari presentasi kami ini, segelas jus mangga manis, segar dan sehat siap dinikmati. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk jus mangga. Oke, silakan berikan kritik dan sarannya. Siapa? Oke, silakan. Saya dari kelompok kotak pensil minta izin untuk mengkritiknya ya. Sejujurnya hiasannya bagus, bahkan rapi dan juga unik ya, cantik juga tuh. Tapi tulisannya nanti juga dibesarkan. Jadi kalau yang menulis itu satu aja. Mohon izin kami dari kelompok nasi goreng ingin memberikan satu kritikan. Hiasan sudah cukup bagus, tulisannya tidak sesuai dengan yang di atas. Mohon disesuaikan lagi. Oke, terima kasih. Gimana? Kelompok jus mangga bisa diterima? Bisa. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok terakhir, kelompok nasi goreng. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasi goreng ingin mempresentasikan bagaimana caranya membuat nasi goreng. Untuk beberapa mengerti dipersilakan. Izinkan saya mempresentasikan tentang cara membuat nasi goreng. Tujuannya adalah membuat nasi goreng sederhana yang enak dan praktis. Alat dan bahan: 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang putih cincang halus, 2 siung bawang merah cincang halus, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan minyak goreng, garam, dan merica secukupnya. Bumbu tambahan seperti cabai, sosis, atau sayuran. Wajan dan spatula. Langkah-langkahnya adalah panaskan minyak goreng di wajan, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum, masukkan telur, orak-arik hingga matang. Tambahkan nasi putih, aduk rata dengan bumbu, tuangkan kecap manis, garam, dan merica lalu aduk hingga merata. Masukkan tambahan seperti cabai, sosis, atau sayuran. Aduk hingga nasi goreng matang merata. Sajikan nasi goreng di piring dan tambahkan pelengkap. Hasil sepiring nasi goreng sederhana, lezat, dan siap disajikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya? Oke.
Silakan. Kelompok kotak pensil izin mengkritik. Tulisannya sudah bagus, hanya saja susunan, tujuan, alat bedah, langkah-langkah dan hasilnya kurang kreatif. Oke. Ada lagi? Tulisannya kurang lebay. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Yo, gimana? Bisa diterima? Bisa ya. Oke, luar biasa. Silakan. Ada lagi nggak? Ada lagi masukan? Ada lagi tanggapannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silahkan kembali. Oke, masih semangat? Masih semangat. Nah, jadi Ibu ingin menyimpulkan ya hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berdasarkan penilaian dari Ibu, anak-anak Ibu sudah mampu menyusun kerangka teks prosedur, kemudian anak-anak Ibu juga sudah mampu menulis teks prosedur dan juga sudah mampu mempresentasikan teks prosedur secara berkelompok ya. Oke, selanjutnya ini refleksi terakhir kita ya. Hal apa yang kalian dapat ketika pembelajaran hari ini? Ya. Iya, bisa mengetahui cara membuat teks prosedur, kemudian lagi? Iya, bisa menyusun teks prosedur dengan baik. Terus? Apa lagi? Dapat mengetahui susunan teks prosedur dengan urutan yang tepat. Oke, dapat mengetahui susunan teks prosedur berdasarkan urutan yang tepat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gimana? Setelah kalian belajar tentang menulis teks prosedur hari ini, hal apa yang kalian dapatkan? Oke, dapat mengetahui kerangka teks prosedur. Ada lagi nggak? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya sudah dapat memahami kerangka teks prosedur? Bisa. Ya, oke. Sudah bisa menulis? Sudah bisa mempresentasikan? Ya, luar biasa ya. Selanjutnya sebelum kita pulang, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya, karena sekarang ini kan sudah canggih ya, semua materi tentang bahasa Indonesia itu bisa kita pelajari di berbagai macam media ya, terutama internet. Nah, silakan nanti untuk memperdalam pengetahuan kalian, boleh kalian buka pembelajaran via online ya, tapi tetap ada batasan-batasan tertentu dalam membuka media tersebut ya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Selanjutnya kita berdoa. Silahkan kepada anak Ibu Asia dipimpin doanya ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.